Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita sekarang berada di makam Nyi Ageng Pinatih atau juga disebut Nyi Gede Pinatih di daerah Kebungson. Dan secara kebetulan kami berjumpa dengan seorang budayawan dari kota Gresik, yaitu yang terkenal dengan nama Kris Awe atau Kris Aji Awe. Untuk itu saya ingin ngobrol tentang asal-usul atau bagaimana Nyi Ageng Pinatih ini sampai berada di daerah Kebungson. Saudara-saudara sekalian, inilah beberapa hal yang perlu kita simak tentang Nyi Ageng Pinatih. Mas Kris, ya, saya ingin sedikit keterangan tentang siapa Nyi Ageng Pinatih ini. Ya. Nyi Ageng Pinatih ini punya banyak nama, disebut Nyai Gede Pinatih, kemudian Nyai Ageng Pinatih, Nyai Gede Tandes, Nyai Ageng Maluko, Nyai Salamah. Itu nama-nama beliau yang ada dan kita temukan di beberapa babat maupun kitab-kitab referensi yang yang tertelusuri. Atau mungkin prasasti-prasasti yang tertelusuri atau tulisan-tulisan ilmiah. Termasuk beberapa yang ditulis oleh kronik Cina, Mahua itu juga. Oh, Mahua, sekretarisnya Cheng Ho itu juga disebutkan. Jadi Nyi Ageng Pinatih itu 6 tahun hadir di Gresik itu 6 tahun sebelum Maulana Malik Ibrahim meninggal. Jadi kalau 1419 berarti sekitar 1413. Jadi lebih dulu Malik Ibrahim. Setelah sebelum meninggal, 6 tahun sebelum meninggalnya, Ageng Pinatih sudah di sini. Jadi Syahbandar, ya. Jadi Syahbandar. Syahbandar, jadi Syahbandar perempuan pertama di Nusantara. Iya. Ya. Jadi memang orang kaya. Ya. Beberapa pendapat menyebut beliau berasal dari Palembang. Yang lain punya pendapat dengan namanya Ageng Pinatih itu dia masih keturunan Mojopahit. Atau diperistri oleh seorang patih di Mojopahit. Makanya namanya Pinatih. Ya, dan prediksi saya bukan Mojopahit Barat, tapi Mojopahit Timur alias Blambangan. Ya. Nah, kemudian beliau meninggal ketika Mojopahit runtuh, sirna ilang kertaning bumi, tahun 1500 atau 1478. Ya. Nah, bersamaan dengan itu beliau meninggal dunia. Ya. Nah, dalam catatan ini juga disebutkan bahwa ketika beliau menemukan Sunan Giri itu tahun 1443 Masehi. Nah, kisah-kisah dongengnya kan ditemukan di laut. Sunan Giri dilarung, di peti, kemudian petinya itu menarik kayak ada magnet, kapal ini malah mendekati peti itu, padahal arahnya tidak ke sana, ke Bali, tapi justru mengarah ke petinya Sunan Giri tadi. Itu berada di pelabuhan sini? Bukan, di arah antara Banyuwangi, Banyuwangi, Bali. Nah, maka ditemukanlah bayi Sunan Giri ini dan diasuh oleh Nyi Gede Pinatih. Nah, simboliknya begitu, tapi beberapa tafsir menyebut itu simbolik, bukan berarti dilarung seperti zamannya Nabi Musa. Tapi simbolik orang Jawa kan begitu. Jadi mungkin diserahkan diam-diam atau bagaimana ke Nyai Ageng Pinatih, kemudian oleh Nyi Ageng Pinatih diberi nama Joko Samudro karena ditemukan di laut, di samudra. Nah, nama itu sekarang diabadikan sebagai nama stadion di Gresik. Ya. Nah, kemudian Nyai Ageng Pinatih ini
mengawal Sunan Giri ini sampai menjelang beliau nanti akan diangkat menjadi raja di Giri Kedaton. Namun ketika pelantikan Sunan Giri menjadi raja Giri Kedaton, Nyai Ageng Pinate sudah sedo. Nah, umur 10 tahun Sunan Giri itu oleh Nyai Ageng Pinate, Sunan Girinya di pondok pesantren kan di Sunan Ampel, sehingga Sunan Giri juga murid Sunan Ampel. Nah, di situ diberi nama Raden Paku, si Sunan Giri. Raden Paku. Nah, nanti kelak ketika jadi raja dia bergelar Prabu Satmoto. Satmoto itu nama lain dari Dewa Siwa. Iya betul, ya, betul. Artinya dia memakai gelar itu supaya orang yang masih mengikuti agama lama itu tidak kaget, bisa terjadilah akulturasi budaya yang pelan-pelan dan tidak terjadi kekerasan, karena Sunan Giri juga dianggap dewa. Itu. Nah, Nyai Ageng Pinate ini punya kapal besar, ya, sehingga dia juga sebagai seorang juragan kapal. Perjalanan dan pengalaman Sunan Giri ke pulau-pulau itu diantaranya atas utusan Nyai Ageng Pinate untuk mengawal kapal-kapal mereka, beliau maksud saya, sampai ke Kalimantan, ke Hitu, ke Maluku dan sebagainya. Nah, ada kisah yang menarik juga. Ini saya juga prediksi simbolik juga. Ketika Sunan Giri ke sana, bawa barang-barang ini untuk diperdagangkan di luar pulau, itu ketika balik itu kosong kapalnya. Kenapa? Karena dagangan ini di sana dibagi-bagikan, tidak dijual, disodakokan. Iya. Begitu pulang supaya kapal ini tidak oleng diisi batu. Nah, sampai di sini ternyata jadi emas. Nah, itu dongengnya begitu. Nah, simbolik yang ada itu bisa ditafsirkan macam-macam. Bisa jadi karena sodakonya Sunan Giri, dia mendapat rezeki lebih besar daripada yang disodakokan, sehingga disimbolkan batu-batu pun jadi emas. Ya. Itu kalau kita tafsirkan seperti itu, karena multi tafsir juga sih. Gitu. Nah, artinya Sunan Giri dengan atas bimbingannya Ageng Pinate ini juga punya kemampuan ilmu berdagang, punya kemampuan ilmu sosial, hubungan masyarakat dengan masyarakat di luar Gresik, sehingga nanti di kemudian hari turunan-turunan Sunan Giri itu sudah dikenal di hampir seluruh wilayah Nusantara. Jadi apa yang dilakukan Sunan Giri ini menjadi rintisan di kemudian hari dakwah Islam itu sampai ke Kalimantan. Makanya di beberapa wilayah di Kalimantan itu ada kerajaan yang juga menggunakan nama Giri. Iya, itu terjadi karena kedekatan tadi. Tuh. Nah, kembali kepada Nyai Ageng Pinate ketika dia berada di Gresik. Itu oleh Raja Majapahit diberi tanah perdikan di daerah Kebungson. Kebungson ini dari kata ibu pesuson. Artinya beliaulah yang menyusui Sunan Giri. Gitu. Nah, ketika di Kebungson ini dia berada di wilayah yang namanya sekarang Kepatian. Jadi di belakang makam ini namanya Kepatian. Dusun Kepatian. Jadi toponim nama desa itu mendukung tulisan sejarah yang terkait dengan Nyai Ageng Pinate. Di sini ada Kepatian, ada Kampung Rogo. Kampung Rogo itu ada dua tafsir, mungkin sebagai tempat pengobatan atau tempat untuk kanuragan. Kemudian ada Begedongan. Begedongan itu berarti tempatnya gudang-gudang, perahu, kapal dan perdagangan. Dan jangan lupa jalannya Ageng Marem di belakangnya Ageng Pinate itu dulu namanya Embong Pedi. Jalan Embong Pedi. Nah, menurut cerita peti-peti buatan zamannya Nyai Ageng Pinate bagus. Nah, saking bagusnya hampir semua kapal pesan petinya di sini. Iya. Juga ada Kampung Kemasan.
Ada dua tafsir, kemasan itu tempat orang buat emas. Tapi kalau menurut Prof. Aminuddin Kasdi, itu kemas, dari kata kemas, Kemasan. Palembang. Oh. Kemas, jadi generasinya kemas, Palembang. Di Palembang itu ada apa ya? Ya, Kemas ini semacam. ya, kemas itu orang-orang yang punya gelar kemas itu biasanya turunan dari Palembang. Oh, Itu. ya. Ya. Jadi Nyai Ageng Pinate sebagai utusan Majapahit diangkat sebagai nakoda, menjadi Syah Bandar, ya, yang menguasai tanah perdikan di wilayah pelabuhan. Ya. Nah, perannya yang besar itulah yang membuat Sunan Giri juga terlindungi karena ibunya adalah tokoh besar di Gresik. Kemudian Nyai Ageng Pinate sendiri orang besar karena sampai sekarang ini Syah Bandar pertama perempuan ya di Gresik ini, Nyai Gede Pinate atau Nyai Ageng Pinate itu. Baik, demikianlah saudara-saudara sekalian perbincangan kami dengan seorang budayawan Gresik, yaitu Kris Awe. Saudara-saudara sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.